Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sit with us and listen to Kuronami Kuy Ramadan menambah ilmu Islami with Azra and Naura. Yes, aku baru gajian nih. Gajian? Emang udah kerja? Bukan gajian yang itu, maksudnya aku dapat uang jajan. Masa gitu aja gak ngerti? Gimana sih Azra? Oh alah, enak banget dong. Aku udah sih kemarin-kemarin, uangnya juga udah kepake sama aku. Oh iya, emangnya kalau kamu dapat uang jajan, kamu pakai buat apa, Nau? Biasanya aku pakai buat jajan sih. Nanti aku juga sisihin dikit buat ditabung. Kalau kamu sisa uangnya diapain, Zra? Rencananya mau aku infakin besok. Emangnya kamu gak infak? Gak ah. Nanti uang aku cepet habis. Mending dijajanin gak sih? Lah, justru dengan infak gak bakalan mengurangi harta kamu, Naura. Terus kalau aku infak, nanti uangnya balik sendiri gitu? Gak gitu, kayaknya kamu belum ngerti deh. Mending kita dengerin penjelasan dari Rahma. Emangnya Rahma bakal ngejelasin tentang apa? Rahma akan menjelaskan ke kita semua tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berinfak. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Rahma yang akan membawakan materi pada hari ini. Jadi sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh Azra tadi, materi kita hari ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berinfak. Sering banget gak sih kita merasa khawatir kalau misalnya kita sering-sering berinfak, uang jajan kita bakal berkurang? Apalagi kalau sisa uang tabungan kita makin sedikit. Jangan khawatir ya, karena seperti yang sudah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan bagi orang-orang yang telah menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah merupakan seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya terdapat 100 biji, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi, sesuai dengan penggalan ayat yang barusan dibacakan, menyisihkan sebagian dari harta kita tidaklah membuat kita miskin, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta yang telah kita sisihkan untuk berinfak menjadi ratusan kali lipat lebih baik daripada harta yang telah kita sisihkan itu sendiri. Padahal pahala kita akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat lebih baik daripada yang kita infakkan itu sendiri. Jadi rugi banget gak sih kalau misalnya kita gak infak? Dan juga pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Umamah yang berbunyi, Haddatsana Shaddadun qala Sami'tu Aba Amamata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibna Adama innaka an tabdhulal fadlu khairul laka wa an tumsikahu syarrul laka wa la tulamu ala kafafi wa bada'u biman ta'ulu wal yadul ulya khairun minal yadi sufia. Rawahu Muslim. Yang artinya, Syaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu sangat baik bagimu. Jika menahannya atau tidak memberikannya, itu sangat jelek bagimu. Kamu tidaklah dicela karena kesederhanaanmu. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu, sebab tangan yang di atas atau orang yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau orang yang meminta. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dari hadis tersebut dapat kita ambil, sesungguhnya memberikan kelebihan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan adalah hal yang baik dan sudah sepatutnya. Lantas, pada saat kita sedang berinfak, apakah kita harus mengeluarkan harta dengan nominal yang besar? Berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya adalah hal yang baik. Lalu, jika kita melihat teman kita yang menginfakkan hartanya dengan nominal yang besar, haruskah kita melakukan hal yang sama dengan mereka? Nah, jadi penjelasan mengenai hal tersebut sudah dijelaskan pada surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya.
Dan barang siapa yang terbatas rezekinya, maka hendaklah memberikan nafkahnya sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tidak memaksakan kepada seseorang, melainkan sesuai dengan karunia yang diberikan olehnya kepada orang itu. Jadi, saat berinfak pun, kita harus melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Walaupun hanya sedikit, setidaknya uang tersebut disisihkan dengan ikhlas dan dengan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, jadi gitu ya Rahma. Ternyata infak tidak merugikan kita, justru bisa sangat menguntungkan kita. Gak peduli berapapun nominal yang kita berikan, asal niat dari hati dan keikhlasan. Iya dong, jadi rugi banget kan kalau misalnya kita melewatkan infak. Iya sih, pasti rugi banget kalau kita nggak infak. Tapi Rahma, kan selama ini aku udah beberapa kali infak ya. Cuman aku belum tahu keutamaan dalam berinfak. Emangnya ada apa aja sih? Wah, sayang banget sih Zra. Padahal selama ini kamu udah beberapa kali berinfak, tapi masih belum tahu apa aja keutamaan dalam berinfak. Nah, sini aku kasih tahu. Berikut ini ialah 5 keutamaan dalam berinfak. Yang pertama, infak adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang memberikan harta mereka dengan malam dan siang hari, secara tersembunyi dan terang-terangan, mereka mendapat upah di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Jadi, dengan memberikan infak, seseorang telah menunjukkan ketaatan, pengabdian, dan kecintaan mereka terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua, infak dapat menyucikan jiwa dan harta. Kebersihan jiwa dan harta tentunya menjadi tujuan yang diupayakan oleh setiap umat muslim. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air yang memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi. Infak menjadi sarana untuk menyucikan jiwa dari sifat serakah dan keduniaan yang dapat merusak akhlak. Sementara itu, harta yang diinfakkan diharapkan membawa keberkahan dan kesucian pada yang menyisihkannya. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga yaitu infak dapat mengangkat derajat dan rezeki seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkurang rezeki seseorang karena bersedekah. Barang siapa yang menahan makanan dan makanan itu busuk di tangannya, maka Allah akan menahan rezekinya dan rezekinya itu busuk di tangannya." Hadis riwayat Ahmad. Dengan memberikan infak, seorang membuka pintu berkah dan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, keutamaan yang keempat ialah infak sebagai pembatal dosa dan penyebab keselamatan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa infak memiliki kekuatan untuk memadamkan dosa dan menjadi penyebab keselamatan. Infak tidak hanya sebagai tindak kebajikan, tetapi juga sebagai perlindungan dari ancaman bahaya dunia dan akhirat. Dengan memberikan infak, seseorang niscaya mendapatkan ampunan dan perlindungan dari berbagai musibah. Lalu, keutamaan yang kelima atau yang terakhir ialah infak membangun kesejahteraan sosial. Keutamaan infak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sosial. Dengan memberikan infak, umat muslim turut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan sosial. Bantuan finansial ini dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, infak menjadi instrumen pembangun sosial yang berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah keutamaan-keutamaan dalam berinfak. Gimana nih? Kalian udah termotivasi belum buat rutin berinfak? Pastinya udah dong. Kalau Naura gimana? Udah ngerti kan setelah dijelasin sama Rahma? Ngerti banget dong, apalagi penjelasan dari Rahma benar-benar merinci dan mudah dipahami. Kalau teman-teman di rumah gimana? Udah pada paham juga kan? Kalau udah paham, yuk kita bangkitkan semangat infak kita bersama-sama. Cukup sekian episode Kuronami kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Azra. Dan saya Naura. Sampai berjumpa di episode Kuronami selanjutnya.